Jadi ini teman-teman tresemainya kita sudah siapkan ya. Tadi sudah kita isi. Kemudian nanti kita akan siram terlebih dahulu. Karena cuacanya panas, ini sudah agak kering ya. Nah, cuman ininya kita sudah hancurkan ya tanahnya, kita lembutkan. Jadi supaya lebih gampang kita masukkan di dalam pot reseme teman-teman, ini kita ayak dulu ya. Kita ayak tanahnya supaya lembut. Kemudian setelah lembut nanti kita tinggal pindahkan di lubang tresemai. Karena kalau tidak diayak seperti ini, proses pemindahannya itu agak susah ya, karena ini kan cuacanya panas, tanahnya juga agak kering. Nah, sekarang sudah selesai diayak, kemudian tinggal kita siapkan sendok ya, sendok ini apa namanya, cetok namanya kalau bahasa Bali. Nah, ini kita tinggal sepop, kita masukkan di dalam lubang tresemai. Setelah itu tinggal kita ratakan. Nah, gampang seperti ini. Jadi untuk mengisi tresemai sampai 1000 lubang itu tidak sampai 1 jam ya, 30 menit lah paling lama. Tapi kalau cuacanya musim hujan kemudian tanahnya sudah gembur, artinya kita tidak perlu mengayak ya, lebih cepat lagi. Karena ini tanahnya agak kering, tadi saya cangkuli perondolannya terlalu banyak, sehingga tanah ini saya ayak terlebih dahulu. Oke, jadi ini proses pengisian tresemai ya teman-teman. Setelah ini baru kita nanti akan siram. Setelah disiram nanti dibasahi, kita tinggalkan ke agenda yang lain, yaitu agenda pemetikan daun pada pucuk nilam. Paling bagus sebenarnya bibit nilamnya ini kita cukur memang ya daun-daunnya di rumah kah. Tapi karena ini kita memburu waktu ya, kita banyak sambilan juga sambil kita mengajar di sekolah. Kita hanya memanfaatkan waktu libur, waktu pulang sekolah, sehingga baru sebentar saya ambil pucuk nilamnya dan saya cukuri daunnya. Nah, ini kurang lagi sedikit. Kemarin saya petik bibit sekitar 1200. Jadi kita target sore nanti sudah selesai, walaupun sampai malam ya, tidak malam sekali. Nah, setelah ini, setelah rata, tinggal kita melanjutkan agenda lain, yaitu agenda pengecekan bibit nilam untuk persiapan kita semai di pot tresemai ini. Nah, ini teman-teman sudah saya susun memang. Jadi ini nanti kita akan semprot ya, kita basahi dulu. Setelah itu baru kita tinggalkan untuk mengambil bibit. Nah, sekarang selanjutnya adalah penyiraman teman-teman. Ini air untuk pembasah. Untuk membasahi ini saya gunakan ekstragen ya. Ekstragen ini saya gunakan sebagai campuran nanti dalam air. Kemudian saya semprotkan di media tanam. Jadi dosisnya ini saya gunakan 60 ml teman-teman per tangki. Nah, setelah itu potrenya kita siram ya. Kita basahi terlebih dahulu. Untuk penyiraman ini tidak cukup 1 kali. Sekarang kita siram dulu supaya airnya menyerap, terserap ke bawah.
Setelah itu baru tinggalkan untuk mengambil bibit. Nah, ini saya habiskan dulu air 1 tangki ya untuk membasahi ini, karena ini airnya karena ini tanahnya agak kering dia. Nah teman-teman, ini adalah bibit nilam yang saya karantina kemarin ya. Ini sudah 1 hari 1 malam saya karantina di dalam plastik. Sekarang kita mau buka ya teman-teman. Nah ini teman-teman, bibit teman-teman, dia masih tetap segar ya. Ini bibitnya masih tetap segar, padahal ini sudah 1 hari 1 malam teman-teman. Saya cukup membasahinya ketika akan di karantina, kemudian saya tinggal pulang dan ini baru mau saya gunting daunnya. Nah sekarang ini kita mau pindahkan dulu ke gubuk teman-teman, supaya kita gampang untuk melakukan pemotongan atau pencukuran daun. Nah teman-teman, sebelum bibit ini kita pindahkan, pertama saya akan mencukur terlebih dahulu. Nah, ini daunnya akan saya kurangi ya. Cukup saya sisakan segini saja. Karena ini kan kita mau tanam di pot tray atau di tray semai, karena lubangnya agak sempit, sehingga kalau kita biarkan daunnya terlalu banyak, nanti bibit ini akan berdesak-desakan dia. Dan ketika dia berdesak-desakan, akan menyebabkan bibit tersebut perkembangan tunasnya agak kesulitan. Ya, seperti ini saja. Saya sisakan. Jadi ini proses pencukurannya kita sudah mau selesai teman-teman. Selanjutnya kita masukkan dalam karung. Jadi kelebihannya adalah daunnya bisa kita suling. Sekarang proses penanaman bibit ini di dalam pot tray semai. Ini pot tray yang 50 lubang ya per lembarnya. Nah kemudian setelah kita melakukan penanaman, kita siram lagi teman-teman sampai basah ya. Kita siram karena nanti airnya ini kita butuhkan untuk pembuatan embun. Selanjutnya kita lakukan penyungkupan menggunakan plastik sungkup. Ini sudah 3 kali saya gunakan plastiknya, makanya agak kucel. Akhirnya tembus juga malam teman-teman. Kalau targetnya tadi tidak sampai malam, ya paling lambat jam 6 sudah selesai. Tapi karena waktu juga tidak terasa sudah banyak habis ya. Nah ini dia, saya tutupi dengan paranet. Biasanya saya gunakan daun kelapa, tapi karena ini tujuannya supaya lebih cepat, jadi saya tutupi paranet saja. Tutup seperti ini saja dulu, nanti besok diperbaiki karena waktu sudah malam. Dia di atas gunung ya teman-teman, sendirian, lumayan ya, sambil merinding-merinding juga. Takut sih sebenarnya, tapi mau diapa, kita pura-pura tidak takut. Ya teman-teman, terima kasih, sampai berjumpa lagi pada pembukaan sungkup ini. Sampai jumpa.